Bapak Ibu, saudara-saudari, taruna-taruni, pemuda-pemudi, dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Henry Yakob. Saya melayani di GPIB, Jemaat Nazaret DKI Jakarta, selaku Ketua Majelis Jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita melalui program Firman Multi akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sujud merendahkan diri menghadap hadirat-Mu, seraya memohon, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, yang memberikan kepada kami hikmat yang daripada-Mu, di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami dapat memahami apa kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Yang demikian isinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai pada hari ini kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Data pandemi COVID-19 sampai dengan hari Senin tanggal 14 September 2020, di seluruh dunia orang yang positif terkena COVID-19 berjumlah kurang lebih 29,1 juta orang. Dan orang yang meninggal karena terkena COVID-19 di seluruh dunia berjumlah 927.921 orang. Ini sudah mendekati angka 1 juta orang yang meninggal karena COVID-19. Ini data kemarin, tanggal 14 September. Lalu bagaimana dengan di negeri kita Indonesia? Di Indonesia sendiri jumlah yang positif terjangkit COVID-19 sampai dengan hari Senin kemarin tanggal 14 September 2020 adalah sebanyak 221.523 orang. Dan yang meninggal sebanyak 8.841 orang. Data-data tersebut setiap hari akan terus bertambah. Orang yang positif akan bertambah, orang yang meninggal juga akan bertambah. Kita bertanya, sampai kapan? Entahlah, karena vaksin COVID-19 belum lagi diperoleh. Uji coba vaksin COVID-19 sudah dan sedang dilakukan, dan itu memang memerlukan waktu yang cukup panjang, waktu yang lama. Sampai di akhir tahun 2020 ini, kemungkinannya adalah bahwa kita masih harus bergumul
dengan COVID-19 ini, karena vaksin COVID-19 masih berproses. Kematian terasa begitu dekat dengan kita. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kenal telah pergi meninggalkan kita oleh karena terkena COVID-19 ini. Tiba-tiba kita mendengar kabar si A sudah dipanggil pulang, si B sudah meninggal karena positif COVID-19. Alangkah sedihnya di dalam hati kita. Waktu berjalan terasa begitu cepat. Kita tidak dapat memberikan penghargaan maupun penghormatan terakhir kepada orang-orang yang kita sayangi itu. Ada perasaan duka dan pilu di hati menghadapi kenyataan pandemi COVID-19 ini. Kita ingin menghadiri sebuah pemakaman untuk memberikan penghormatan, tetapi itu tidak bisa kita lakukan. Sementara kehidupan kita harus berjalan. Kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, karena harus berkegiatan di rumah saja untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita harus berkegiatan di rumah saja. Dan ini mempunyai pergumulannya sendiri. Karena pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk melakukan kegiatan di rumah saja. Kita harus bekerja di rumah. Anak-anak masih harus bersekolah, menjalankan pendidikannya di bawah bimbingan. Kadang-kadang harus dengan orang tua. Di rumah saja, dengan cara daring. Demikian pun kegiatan sosial, kemasyarakatan tidak dapat kita lakukan. Padahal sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, ada dorongan di dalam hati untuk bertemu dengan sesama yang lain, untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Apalagi ada dorongan dalam hati untuk beribadah. Para lansia begitu sangat ingin ke gereja untuk beribadah. Ibadah yang seharusnya kita lakukan dalam satu persekutuan, dalam satu kumpulan orang banyak secara bersama-sama, tidak dapat kita lakukan. Kita harus menjalani ibadah di rumah saja. Memang ada firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20 yang mengajarkan begini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Artinya adalah orang yang berdoa bersama, bernyanyi bersama, beribadah bersama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir. Syarat 2 atau 3 orang itu adalah gambaran dari suatu keluarga, antara suami istri ataupun bersama anak-anak. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga yang selalu beribadah bersama untuk memuliakan nama Tuhan di dalam rumahnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat melaksanakan ibadah di dalam satu persekutuan, tetapi di dalam hati kita tetap memiliki iman untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya juga selalu berusaha mengambil waktu bersama istri
dan anak-anak untuk berkumpul di sekitar firman Tuhan. Kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap malam. Kami berdoa bersama-sama. Dalam setiap bencana memang selalu ada hikmah, asalkan kita mau dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk melihat apa rancangan Tuhan di balik setiap pergumulan hidup manusia. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kita, Rasul Paulus menasehati jemaat yang dibangunnya di kota Korintus agar berdiri teguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Tidak sedikit tantangan kehidupan beriman yang harus dihadapi orang Kristen di kota Korintus. Kota yang penuh dengan berhala, dewa, dewi bangsa Yunani. Kota yang masyarakatnya tidak memiliki moral yang baik karena menganggap percabulan sebagai hal yang wajar saja. Kota yang terbuka untuk pelbagai ajaran filsafat yang sangat bersifat rasional. Sehingga ajaran Rasul Paulus tentang kebangkitan orang mati, seperti halnya Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dianggap sebagai isapan jempol. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itulah memang yang melatar belakangi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam pembacaan Alkitab kita. Maut sudah dikalahkan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus telah menang atas kuasa maut. Sengat maut telah dipatahkan dan kemenangan itu dianugerahkan kepada kita, dianugerahkan kepada orang-orang tebusannya. Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan ia telah naik ke sorga menjadi Raja Sorgawi. Dunia boleh saja tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, tetapi ada banyak saksi yang melihat Yesus bangkit dari antara orang mati secara fisik. Rasul Paulus mencatat, kalau kita membaca di ayat 5 dari 1 Korintus 15 ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di ayat 6, Rasul Paulus mencatat bahwa ada lebih dari 500 orang sekaligus yang menyaksikan penampakan Yesus setelah ia bangkit. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini. Dan terakhir di ayat 8, Rasul Paulus katakan ia sendiri menjadi saksi penampakan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Melalui nasihat Rasul Paulus ini ada 3 pelajaran penting bagi kita. Pertama, kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan harus dibangun dengan berjerih payah. Persekutuan dengan Tuhan tidak akan berjalan dengan otomatis. Harus kita sendiri mengusahakan, memberikan diri. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus saling mendorong. Kita harus saling memberi motivasi, saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan keluarga kita untuk mau bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di sekitar dan melalui firman-Nya. Hal kedua, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini adalah menghadirkan damai sejahtera. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, bawalah damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga. Hiduplah dengan rukun, karena kerukunan itu akan membawa berkat damai sejahtera.
Hiduplah dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Praktekkan kasih, karena itu yang menjadi hukum kehidupan orang beriman. Saling mengampuni dan tidak menyimpan dendam di dalam kehidupan keluarga. Mengamalkan kehidupan beriman akan menumbuhkan kekuatan dalam diri agar merangsang imunitas di tubuh bertumbuh berkembang. Hati yang gembira, bersukacita adalah obat untuk mengalahkan COVID-19. Ketika ada sukacita tumbuh di dalam hati, itu akan merangsang imunitas juga menghadapi COVID-19. Dan hal yang ketiga, apa yang kita kerjakan dengan berjerih payah tidak akan sia-sia. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita berusaha untuk menjalankan protokol kesehatan. Kita berada di luar rumah, ketika kita harus berjumpa dengan orang lain, ketika harus melakukan suatu kegiatan yang penting, kita harus berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan 3M. M yang pertama adalah memakai masker ketika berada di luar rumah. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi sentuhan fisik. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, semuanya itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Ungkapan syukur atas keselamatan, kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi, tetaplah teguh dalam tantangan kehidupan. Hadapilah dengan iman yang teguh. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita naikkan doa. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman yang mengingatkan kami untuk tetap teguh dalam tantangan kehidupan, untuk tetap berupaya, berusaha menghadapi pergumulan dengan berpegang kepada firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau menghibur kami dengan firman bahwa apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia ketika kami lakukan dengan iman, percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, menganugerahkan kepada kami. Bapa Sorgawi, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berjalan sampai sekarang, kami berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan juga oleh bangsa-bangsa di dunia ini untuk mengupayakan vaksin COVID-19. Tuhan memberkati kiranya. Tuhan memberikan hikmat bagi para dokter, bagi para medis yang bekerja dengan tidak lelah-lelah untuk menghasilkan vaksin yang baik. Demikian juga mereka yang berusaha merawat mereka yang sakit. Tuhan berikan kekuatan bagi para medis. Kami berdoa untuk pemerintah, Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu agar pemerintah dapat memimpin bangsa dan negara ini melewati masa pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga, anak-anak, orang tua, lansia, para janda, duda. Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga. Tuhan tolong agar setiap anggota keluarga dapat menjalankan kehidupan yang penuh kasih, sehingga mereka dapat menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini
dengan teguh berpegang kepada firman Tuhan dan mempraktekkan kasih. Tuhan berkati gereja-gereja di dalam pergumulan yang sama. Biarlah gereja-gereja dapat menjadi berkat untuk memberikan kekuatan bagi jemaat, juga bagi masyarakat di sekitar gereja. Terima kasih ya Bapa, hidup kami adalah milik-Mu. Engkau yang memberikan kami keselamatan. Dengan kuasa Roh Kudus, Engkau menuntun kami melewati lembah kekelaman pandemi COVID-19 sampai kami tiba di air yang tenang dan rumput yang hijau. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa ini. Doa yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua yang tetap teguh berpegang kepada iman di dalam Yesus Kristus melewati masa pandemi COVID-19 sampai Tuhan menuntun kita di penghujung jalan COVID-19, menghantar kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, oleh karena Yesuslah gembala kita. Tuhan memberkati kita. Amin.